Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga hari ini kita sehat-sehat dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, untuk pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai abstrak. Mungkin teman-teman udah pada tahu bahwa abstrak itu biasanya ada di awal-awal hasil karya ilmiah atau hasil penelitian. Mungkin teman-teman harus tahu dulu bahwa abstrak itu apa. Jadi mungkin kita harus tahu di sini bahwa abstrak itu merupakan suatu pernyataan singkat tetapi akurat dari isi dokumen tanpa menambah tafsiran atau kritik dan tanpa membedakan untuk siapa abstrak tersebut dibuat. Rangkuman dari isi tulisan dalam format yang sangat singkat, atau dengan kata lain, penyajian atau gambaran ringkasan yang benar, tepat, dan jelas mengenai suatu penelitian. Kemudian abstrak itu biasa juga menjadi bagian inti dari tulisan. Biasanya abstrak itu mencakup secara keseluruhan dari hasil penelitian. Kemudian yang berikutnya mengandung susunan kalimat nalar yang terdiri dari susunan konsep, pernyataan masalah, metode, dan hasil penelitian. Adapun sifat-sifat abstrak, yang pertama itu ringkas, yang kedua jelas, tepat, berdiri sendiri, dan objektif. Nah, maksudnya ringkas di sini bahwa ketika kita dalam penulisan abstrak, dalam penulisan itu sangat singkat dan tepat, yang penting mengandung dari isi dari hasil penelitian tersebut. Kemudian jelas, jadi dalam menyampaikan atau penulisan abstrak itu harus jelas penyampaiannya, misalnya alasan penulisannya itu seperti apa, bagaimana permasalahan diangkat, kemudian metode yang digunakan, hasil penelitiannya seperti apa, dan ringkasan atau isi dari hasil penelitian tersebut. Kemudian yang paling terakhir itu ada kata kuncinya, tepat, maksudnya tepat. Jadi isi-isi dari hasil penelitian itu haruslah mencakup dari hasil penelitian, berdiri sendiri dan objektif. Nah, ketika dalam suatu penelitian, untuk hasil penelitian itu betul-betul hasil penelitian itu objektif, tidak direkayasa. Ya, mungkin teman-teman udah bisa tahu bagaimana sifat-sifat daripada abstrak itu, yaitu yang pertama itu ringkas, jelas, tepat, berdiri sendiri, dan objektif. Kemudian, abstrak itu berisi pernyataan ringkas yang padat tentang ide-ide yang paling penting. Misalnya dalam dari hasil penelitian itu kita harus menyampaikan ide-ide pokok, ide-ide yang penting dari hasil penelitian tersebut. Kemudian berikutnya bahwa abstrak itu memuat masalah, tujuan penelitiannya seperti apa, prosedurnya penelitian, atau untuk penelitian kualitatif biasanya kan ada metode-metode yang digunakan dalam penelitian, ada metode penelitian kualitatif dan ada metode penelitian kuantitatif, di mana di dalamnya itu kita mendeskripsikan tentang subjek yang diteliti. Jadi biasanya kita mendeskripsikan subjek-subjek yang akan diteliti. Kemudian ringkas dari hasil penelitian. Jadi kita meringkas hasil penelitian tersebut. Kemudian setelah itu kita ada simpulan. Kemudian selanjutnya kita melihat bagaimana karakteristik abstrak. Adapun karakteristik abstrak itu, yang pertama itu umumnya disajikan dalam satu paragraf. Itu umumnya disajikan dalam satu paragraf atau boleh lebih dan tidak lebih dari 200 kata. Nah, tergantung dari bagaimana tergantung dari perguruan tinggi yang digunakan. Maksudnya bagaimana persyaratan-persyaratan di perguruan tinggi tersebut, atau gaya selingkungan dari perguruan dari perguruan tinggi tersebut. Ada kata yang digunakan dalam penulisan abstrak itu lebih dari ada yang menyatakan 250 kata, dan ada juga yang menyatakan 200 kata, dan ada pula yang menyatakan lebih dari 250 kata. Kemudian yang berikutnya ditempatkan di bagian awal artikel ilmiah. Jadi biasanya artikel itu abstrak itu sebelum kita masuk ke pembahasan, di depannya itu setelah sampul itu ada kata-kata abstrak. Jadi judul tentang abstrak. Kemudian berikutnya paling sulit dikerjakan. Nah, ini karena kenapa kita katakan paling sulit dikerjakan? Karena di bagian abstrak ini kita akan menulis secara singkat, padat, dan jelas dari keseluruhan hasil penelitian tersebut yang biasanya terdiri dari 200 lembar misalnya. Kemudian kita akan meringkas menjadi satu halaman saja. Kemudian biasanya ditulis dalam bentuk bahasa Inggris. Selanjutnya argumentasi logis perlu observasi atau penelitian untuk memecahkan masalah. Kemudian di dalam penulisan itu kita menjelaskan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas.
Kemudian pendekatan yang dilakukan atau metode-metode yang digunakan. Jadi biasanya untuk di penulisan abstrak itu kita menjelaskan metode penelitian yang kita gunakan. Misalnya metode penelitian kuantitatif misalnya, atau metode penelitian kualitatif. Kemudian hasil penelitian dan simpulan kita yang dicapai. Jadi kita menuliskan secara singkat di abstrak tersebut bagaimana hasil penelitian. Kalau misalnya judulnya seperti ini, pengaruh. Misalnya ada kata-kata pengaruh, berarti kita akan menyimpulkan bahwa dari hasil penelitian itu ditemukan bahwa pengaruh bla 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 adalah bla bla bla. Misalnya itu salah satu contoh. Atau misalnya nanti saya akan kasih contoh-contoh di slide-slide berikutnya. Kemudian diungkapkan dalam kalimat singkat dan jelas dan tidak terlalu panjang. Oke teman-teman, kita selanjutnya. Jadi abstrak yang baik harus mengandung 4 unsur. Yang pertama yaitu argumentatif, logis. Ya, argumentatif dan logis. Kemudian perlu dilakukan observasi atau penelitian untuk memecahkan masalah. Pendekatan yang digunakan barangkali tadi sudah ya. Jadi saya ulang kembali. Kemudian hasil yang dicapai dan penelitian kemudian simpul. Jadi setiap unsur hendaknya diungkapkan dalam kalimat yang singkat, jelas. Dengan demikian keseluruhan dari penelitian itu tidak terlalu panjang. Dari tulisan yang tersebut tidak terlalu panjang. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi dari penelitian tersebut, jadi ada pun juga hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan abstrak. Yang pertama mungkin masalah yang akan diteliti. Jadi untuk penulisan masalahnya itu betul-betul harus lebih jelas. Kemudian metode begitu juga dalam penulisan metodenya. Kemudian hasil yang diteliti, simpulan dan kata kunci. Jadi biasanya di penulisan abstrak itu kita tampilkan kata kunci, ya, adanya kata kunci. Kemudian selanjutnya bagaimana misalnya abstrak itu? Apa tujuan dalam penulisan abstrak tersebut? Yang pertama untuk melengkapi tujuan ilmiah seseorang. Kemudian berikutnya untuk membantu penggunaan informasi, memperpendek waktu pemilihan informasi. Jadi misalnya teman-teman kalau ingin mengetahui penulisan dalam satu inti daripada penulisan dalam suatu penelitian itu, jadi biasanya kita hanya membaca abstraknya itu karena di abstrak itu mencakup secara keseluruhan daripada hasil penelitian atau karya ilmiah. Kemudian selanjutnya untuk mengatasi kendala bahasa. Jadi biasanya bahasa-bahasa yang kita gunakan itu yang sesimpel mungkin, singkat dan jelas. Tidak terlalu bertele-tele, maksudnya kita tidak menggunakan kalimat-kalimat yang maksudnya yang apa namanya, yang rancu gitu ya. Selanjutnya fungsi, ada pun fungsi daripada penulisan abstrak. Yang pertama itu memberikan informasi pada pembaca. Jadi dengan adanya abstrak ini kita berusaha memberikan informasi pada pembaca bahwa dari hasil penelitian itu telah dibuat seutuhnya ya. Kemudian yang kedua, memudahkan abstrak untuk dimasukkan dalam jaringan internet. Jadi dengan abstrak itu dalam penulisan artikel atau karya ilmiah biasanya kita hanya mengirimkan abstraknya saja karena di abstrak itu mencakup secara keseluruhan dari hasil karya ilmiah. Kemudian berikutnya memudahkan mengetahui hasil penelitian tanpa harus membaca keseluruhan. Jadi dengan abstrak ini memudahkan pembaca untuk mengetahui bahwa hasil penelitiannya seperti ini. Ya. Kemudian berikutnya dengan abstrak dapat membantu mencari referensi. Jadi mungkin teman-teman dengan membaca abstrak saja kita sudah mengetahui referensi yang digunakan seperti ini supaya lebih mudah untuk dicari. Kemudian selanjutnya kita melihat bahwa bagaimana sih abstrak disajikan dalam skripsi tersebut, karena mungkin teman-teman akan melihat bagaimana skripsi tersebut dan tiap skripsi itu pasti ada abstraknya. Jadi mungkin ini mungkin bahan dari teman-teman nanti ketika akan mau selesai nanti, tentunya ada abstrak di skripsinya tersebut. Yang pertama yang dicakup di sini, yang pertama itu jadi hasil lokakarya metodologi penelitian skripsi. Kemudian kedua, masalah utama yang diteliti dan ruang lingkupnya. Jadi kita menjelaskan bagaimana permasalahan yang akan diteliti dan bagaimana sih dengan yang lain-lainnya. Kemudian metode yang digunakan. Jadi dalam hasil penelitian atau skripsi yang teman-teman nanti buat, tentunya kan ada metode yang digunakan ya. Jadi dalam bentuk, jadi tergantung dari gaya selingkungan perguruan tinggi, bagaimana metode yang digunakan berdasarkan dengan prodinya atau jurusannya sendiri ya. Jadi karena kan masing-masing jurusan itu berbeda-beda ya. Jadi misalnya saja
di ekonomi tentunya dia mungkin ekonomi biasanya menggunakan kuantitatif ya, karena di situ tentang menghitung. Tapi kadang juga sih ada yang kualitatif, hanya melihat menjelaskan begitu saja tanpa adanya, karena kalau kuantitatif itu adanya hitungan-hitungan, sedangkan di kualitatif hanya menjelaskan dan memaparkan bagaimana sih hasil penelitian tersebut, kemudian hasil yang diperoleh. Jadi hasil penelitian kita menjelaskan bagaimana hasil penelitian tersebut. Kemudian selanjutnya kesimpulan utama dan saran daripada hasil penelitian tersebut itu kita ungkapkan juga di abstrak. Nah, mungkin teman-teman harus perlu lebih mengetahui juga bagaimana sih format penulisan abstrak. Mungkin yang pertama, awal kalimat merupakan kata benda. Jadi biasanya di abstrak itu kita menuliskan judulnya, kemudian ada nama penulisnya, kemudian berikutnya terdiri dari maksimal 250 kata. Tadi kan ada yang 200, ada 250 kata. Jadi ini tergantung dari gaya selingkungan perguruan tinggi. Jadi kalau misalnya di USNI itu kan ada buku pedoman untuk penulisan skripsi ya. Jadi mungkin teman-teman bisa memperhatikan bagaimana sih gaya penulisan daripada abstrak tersebut, berapa kata yang harus ditampilkan, yang digunakan. Kemudian selanjutnya dalam bentuk satu paragraf tergantung gaya selingkungan perguruan tinggi. Nah, kadang kan ada perguruan tinggi yang hanya misalnya kita harus membuat 3 paragraf atau 2 paragraf atau hanya 1 paragraf ya, tergantung dari gaya selingkungan perguruan tinggi. Kemudian ada juga menggunakan untuk penulisan abstrak itu menggunakan 1 spasi. Jadi kalau kita masuk untuk penulisan skripsi itu biasanya kan 2 spasi ya, sesuai dengan prosedur penulisan skripsi. Jadi kalau untuk penulisan abstrak itu hanya 1 spasi. Kemudian menggunakan huruf Times New Roman atau tergantung dari gaya selingkungan perguruan tinggi ya. Kemudian ditulis sebelum pendahuluan. Jadi biasanya ditempatkan penulisan abstrak itu ditempatkan di sebelum pendahuluan, di depan itu ya, setelah sampul. Kemudian batas kiri kanan itu sudah ada aturan-aturannya tergantung dari pedoman penulisan skripsi untuk perguruan tinggi. Biasanya kan ada juga pengukuran, adanya 12 ukuran hurufnya ya. Kemudian selanjutnya kata kunci. Jadi yang paling penting juga kita harus perhatikan bahwa dalam penulisan skripsi itu perlu ada kata kunci. Biasanya kata kunci itu posisinya ada di bawah paling di bawah ya. Jadi kata kunci biasanya kita menulis untuk kata kunci itu berdasarkan dengan judul karya ilmiah yang kita sebutkan. Jadi kata-kata kuncinya saja. Nah, mungkin harus teman-teman harus ketahui bahwa kata kunci yang menggambarkan masalah yang diteliti atau istilah-istilah yang merupakan dasar pemikiran gagasan dalam karangan asli dan berupa kata tunggal atau gabungan kata. Jadi biasanya untuk kata kunci itu biasanya terdiri dari 5 kata ya. Jadi kata-kata kuncinya berdasarkan dengan judul penelitian. Misalnya pengaruh, ada kata pengaruh, atau misalnya ekonomi, atau misalnya pokoknya yang inti-intinya dari judul penelitian tersebut. Jadi ada variabel ada yang jelas, ada variabel terikat, atau ada variabel Y dan ada variabel X-nya. Kemudian kata kunci diperlukan untuk kepentingan komputerisasi sistem informasi ilmiah. Selanjutnya kata kunci dapat ditemukan dengan mudah judul-judul peneliti beserta abstraknya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya mungkin saya akan memberikan atau mengirimkan slide-nya di Edmodo. Silakan Anda baca bagaimana. Ada beberapa contoh yang saya tampilkan, contoh misalnya skripsi hukum atau informatika. Silakan nanti dibuka ya. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.